الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه سبحان الله الأحد الأحد سبحان الله من رفع السماوات بغير عماد سبحان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسول الكريم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Melalui mimbar yang agung ini khatib berwasiat kepada diri, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik secara ritual ibadah maupun di dalam kehidupan sosial. Sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan yang penuh berkah ini yaitu 4 hal yang membuat malas ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat kali ini bertepatan dengan 12 Muharram. 12 hari kita telah hijrah dari tahun 1445 menuju 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan perpindahan tahun, dengan niat hijrah kita menjadi lebih baik. Tahun kemarin menjadi evaluasi dan tahun ini menjadi perbaikan dan menjadi diri yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu dalam tahun-tahun kemarin kita barangkali ada beberapa hal yang membuat kita ogah malas ibadah. Maka di tahun ini kita berusaha untuk memperbaikinya. Maka pada kesempatan ini kami akan meraihkan 4 hal yang membuat malas ibadah dan juga nanti ada 4 hal sebagai solusinya. Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengungkapkan bahwa ada 4 hal yang harus kita jaga dan kita hindari supaya kita tidak malas beribadah. Apa yang pertama yang membuat kita malas ibadah? Yang pertama al-jahlu, yang artinya bodoh. Dalam pemahaman syariat, bodoh di sini ketidaktahuan, ketidakpahaman tentang syariat agama, syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Namun dalam konteks tasawuf, al-jahlu di sini adalah ketidakpahaman terhadap siapa yang disembahnya, ketidaktahuan bagaimana cara beribadah sampai tembus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak paham, tidak mengerti, nah perkara ini yang membuat kita ogah dan malas untuk ibadah.
Maka menjadi evaluasi kita bersama. Sekiranya kita malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk ke masjid, malas untuk mengaji, malas untuk berbuat baik lainnya, maka ada unsur ketidakpahaman di dalamnya. Buktinya kemarin ada hari Asyura 10 Muharram. Di antara kita ada yang puasa, bisa jadi itu karena pahamnya terhadap kandungan nilai-nilai dalam puasa Asyura. Ada juga di antara kita yang tidak berpuasa, bisa jadi juga tidak paham, tidak tahu apa manfaat dari puasa Asyura. Begitupun dengan ibadat-ibadat lainnya. Yang kedua, yang membuat malas beribadah adalah dhaful iman. Sebelum kami uraikan yang kedua ini, tadi yang al-jahlu itu penyelesaiannya biizalatin, yaitu menghindarinya, mencairkannya dengan bitolabatil ilmi, dengan menuntut ilmu, dengan mengkaji memahami ilmu. Nah, yang kedua tentang dhaful iman, lemahnya iman. Nah, lemahnya iman ini juga bikin ogah dan malas beribadah. Ada banyak hal yang membuat iman kita merosot, iman kita melemah. Di antaranya yang membuat lemah iman, jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari orang-orang yang soleh, jauh dari kebaikan-kebaikan, lebih dekat sebaliknya, maka akan membuat iman kita lemah. Maka iman yang lemah ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata bimulazamati bi'amalis shalih, yaitu dengan membiasakan diri untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tidak menunggu momen dan waktu yang pas, tapi kita paksakan diri untuk bisa menyisihkan waktu kita untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena iman kita itu sangat-sangat berpengaruh dengan amalan kita. Ketika kita berbuat amal baik, iman kita naik. Ketika kita berbuat buruk, iman kita merosot turun. Maka tidak ada solusi lainnya melainkan kita selalu memulazamah, membiasakan diri berbuat baik dan dekat dengan orang-orang yang baik. Juga bisa binadri fi malakutis samawati wal ardh, dan juga bisa melihat tanda kebesaran dan kuasa Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ini juga bisa menambah keimanan. Insyaallah memahami ilmu. Nah, yang kedua tentang dhaful iman, lemahnya iman. Nah, lemahnya iman ini juga bikin ogah dan malas beribadah. Ada banyak hal yang membuat iman kita merosot, iman kita melemah. Di antaranya yang membuat lemah iman, jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari orang-orang yang soleh, jauh dari kebaikan-kebaikan, lebih dekat sebaliknya, maka akan membuat iman kita lemah. Maka iman yang lemah ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata bimulazamati bi'amalis shalih, yaitu dengan membiasakan diri untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tidak menunggu momen dan waktu yang pas, tapi kita paksakan diri untuk bisa menyisihkan waktu kita untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena iman kita itu sangat-sangat berpengaruh dengan amalan kita. Ketika kita berbuat amal baik, iman kita naik. Ketika kita berbuat buruk, iman kita merosot turun. Maka tidak ada solusi lainnya melainkan kita selalu memulazamah, membiasakan diri berbuat baik dan dekat dengan orang-orang yang baik. Juga bisa binadri fi malakutis samawati wal ardh,
dan juga bisa melihat tanda kebesaran dan kuasa Allah terhadap penciptaan langit dan bumi. Ini juga bisa menambah keimanan. Insya Allah sering tafakur, sering merenungi tentang ciptaan Allah, baik ciptaan Allah terhadap alam ini maupun dalam diri kita, itu juga akan menambah nilai keimanan dalam diri kita. Ini cara penyelesaian. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Tulun panjang, amal pakai hamzah, pakai alif. Kalau pakai ain beda lagi, amal itu namanya perbuatan. Tapi ini tulul amal pakai hamzah, yaitu panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan juga dapat membuat kita malas ibadah. Bapak-bapak bisa memberi contoh dengan menyadari dalam diri kita sendiri. Lihat tetangga punya mobil, kepengen punya mobil. Lihat tetangga punya rumah besar, kepengen punya rumah besar. Nah, hayalan tingkat tinggi. Nah, ini namanya angan-angan. Beda dengan cita-cita. Kalau angan-angan atau hayalan-hayalan yang tidak diiringi dengan usaha, ini yang dinamai angan-angan. Tapi kalau dibarengi dengan ikhtiar dan usaha, ini namanya cita-cita. Nah, cara penyelesaiannya dengan dzikrul maut. Untuk menghilangkan amal ini, sering-sering ingat mati. Sering-sering ingat mati dapat menghilangkan angan-angan kita. Ketika kepengen punya mobil, punya rumah besar, tapi nggak diiringi usaha, hadirkan. Ingat kau besok akan mati. Insya Allah angan-angan kita akan sirna dengan sendirinya. Karena angan-angan ini nggak akan pernah berhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Bermegah-megahan, berangan-angan tentang kemewahan dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk maqabir, kuburan. Baru sampai di alam kubur baru kita nyadar berhentinya angan-angan. Maka ini jangan biarkan, karena ini dapat merusak, dapat membuat kita ogah dan malas untuk berbuat baik, berbuat ibadah. Sidang Jumat yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, yang membuat kita malas ibadah adalah akalun subhat, yaitu makan minum yang subhat. Apa itu subhat? Tidak jelas antara halal dan haramnya. Jangankan yang haram, yang subhat saja udah bikin malas ibadah, apalagi yang haram. Maka perlu hati-hati, perlu memastikan dulu halal atau haram yang kita konsumsi ini. Subhat ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak sadar, masuk rumah orang tua, masuk rumah mertua, ini posisi sudah rumah tangga sendiri. Masuk sembarangan, ada makan terhidang di atas meja, main sikat aja. Belum tentu itu halal, walaupun mertua kita sendiri. Perlu dipastikan dulu, izin dulu kepada mertua, izin dulu kepada orang tua, baru mastiin halalnya dimakan. Kalau belum antara halal dan haram tersebut, maka itu yang perkara subhat. Dan banyak contoh-contoh lain di jalan raya, banyak sekali subhat-subhat. Maka solusinya tidak ada lain untuk memastikan halalnya terlebih dahulu. Karena Rasul SAW bersabda, man akalal halal atau ajawarihu sya'am an aban. Barang siapa yang makan minum yang halal, maka mau tak mau anggota tubuhnya akan semangat ibadah. Dan sebaliknya, barang siapa yang makan makanan yang haram, maka mau tak mau anggota tubuhnya malas untuk berbuat baik. Maka sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai ibadah kita makanan yang kita konsumsi, karena akan mengalir menjadi darah dan daging kita. Apalagi yang kita nafkahkan ke istri, anak kita, keluarga kita, maka mereka akan enggan ogah untuk berbuat ibadah. Disuruh ngaji ogah, disuruh sholat ogah. Bisa jadi karena nafkah kita yang kita berikan banyak dari yang subhat atau banyak yang dari yang haram. Insya Allah evaluasi kita bersama, maka hal ini kita berusaha
sehat cegah dengan 4 solusinya tadi. Maka dari itu, jangan biarkan kita dalam kebodohan, jangan biarkan diri kita lemah iman, jangan biarkan diri kita untuk berangan-angan hal tingkat tinggi, dan jangan biarkan diri kita untuk makan yang subhat. Hindari dengan poin pertama tadi untuk ilmu ngaji, paham tentang ilmu. Yang kedua tadi solusinya, mari kita sama-sama untuk menguatkan iman kita dengan selalu beramal baik, beramal soleh, dan ingat kuasa dan kebesaran Allah di muka bumi ini. Dan yang ketiga, kita selalu ingat mati, karena mati bisa datang kapan dan di mana saja. Dan yang terakhir, ingat mari kita pastikan dulu kehalalan apapun yang kita konsumsi. Ma'asyiral muslimin wa sahabatal mu'minin rahimakumullah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya pribadi kami dan keluarga serta umumnya kaum muslimin dan jamaah yang dimuliakan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.